Salah satu hal menarik yang dapat dilakukan wisatawan saat berkunjung ke pantai ini adalah berkeliling dengan menyewa perahu motor atau banana boat. Di balik keindahannya, siapa sangka pantai ini memiliki kisah legenda yang mencengangkan. Pantai Karang yang bolong ini dipercaya sebagai jalan masuk menuju istana gaib yang ada di wilayah pantai Banten. Menurut legenda, Pantai Karangbolong masih masuk di wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul, dipimpin oleh seorang abdi kinasih yang bernama Prabu Rakata. Konon ketika masa peradaban Hindu-Buddha di Nusantara masih berjaya, pantai ini adalah tempat untuk mencari berbagai ilmu kedikdayaan oleh ksatria. Sebelum menjadi destinasi populer seperti sekarang, dahulunya Pantai Karangbolong menjadi tempat untuk mencari, melatih, serta meletakkan kembali ilmu kanuragan. Di Pantai Karangbolong juga terkenal dengan mitos Jenglot Batara Karang. Konon ribuan tahun lalu, Pantai Karangbolong dipercaya sebagai tempat untuk mendapatkan suatu ilmu ajian tingkat tinggi yang disebut dengan ilmu Batara Karang. Konon, Batara Karang adalah ilmu yang dapat membuat siapapun yang mampu menguasainya menjadi abadi dan kebal dari segala macam senjata. Tetapi dipercaya akan ada konsekuensi besar jika mengikuti ritual ini. Konon, siapapun yang menjalankan ilmu Batara Karang, jasadnya tak diterima bumi hingga tubuh mulai menyusut. Secara perlahan, tubuh kaku tersebut akan menyusut menjadi kecil, kering, dan keriput. Meski demikian, rambut dan kuku tetap bisa tumbuh hingga memanjang. Pada fase inilah mereka telah menjelma menjadi jenglot yang selama ini dikenal. Oleh dunia perdukunan, jenglot biasanya digunakan untuk penjagaan harta. Selain karang dan pantai, terdapat goa kecil yang terdapat di samping karang bolong yang dipercaya menyimpan hal-hal mistis. Gundukan batu yang terlihat hitam di malam hari ini sebenarnya berbentuk lubang semacam goa, kurang lebih dalamnya 3 meter dari permukaan pintu masuk. Pada keadaan tertentu, terutama saat air pasang, pantai terendam air laut sampai mencapai lubang gua. Di lubang gua inilah dipercaya terdapat misteri. Misteri di lubang gua ternyata belum diketahui luas oleh masyarakat sekitar. Konon, lubang gua kecil sebagai tempat memanggil jin. Jin dapat dipanggil melalui ritual wiridan ini, konon digunakan untuk pesugihan. Setiap orang yang masuk membawa berbagai persyaratan, yakni sesajen. Diceritakan, waktu melakukan wiridan dimulai dari jam 12 malam sampai menjelang waktu subuh. Menurut cerita kuncen yang menjaga kawasan Pantai Karangbolong, jin tersebut bisa dipanggil untuk dimintai apa saja dalam bentuk kekayaan. Masyarakat percaya upacara ini bertujuan untuk meminta keselamatan dan berkah kepada Tuhan yang Maha Kuasa melalui penghormatan dan izin kepada para leluhur atau penunggu Pantai Karangbolong. Upacara ini harus dilakukan sebelum panen sarang burung walet agar mendapatkan keselamatan dan dijauhkan dari musibah. Ritual itu tak hanya sekedar sesaji, tapi juga pertunjukan wayang. Warga percaya apabila wayang yang dimainkan mati dalam peperangan, maka pemetik sarang walet akan kena musibah, entah jatuh, terpeleset, bahkan sampai meninggal. Sehingga proses pementasan wayang ini akan berpengaruh saat panen sarang burung walet nantinya. Tidak hanya dipercaya sebagai tempat persinggahan Nyai Roro Kidul, Pantai Karangbolong juga dipercaya dihuni oleh Nyi Blorong. Beredar cerita di masyarakat, beberapa orang seringkali memberikan persembahan untuk Nyi Blorong, di mana sesaji yang ada adalah kepala kerbau yang diselipkan di sela-sela karang. Konon hal itu dimaksudkan untuk pesugihan dan demi mencari kekayaan. Jika sudah melakukan hal itu, dipercaya kekayaannya akan terus meningkat. Namun dalam pesugihan ini, konon juga meminta tumbal nyawa.
Pantai Karangbolong juga terdapat petilasan Nyi Roro Kidul, tempat yang diyakini sebagai tempat singgah Kanjeng Ratu Kidul. Bangunan layaknya pendopo tua yang terkesan angker luar maupun dalamnya. Menurut warga setempat, dahulu area ini merupakan bangunan berukuran sekitar 50 meter persegi. Bangunan ini sering dikunjungi orang-orang dengan berbagai macam maksud dan keinginan. Tamu yang datang mulai dari Sabang sampai Merauke. Di dalam pesanggrahan ini terdapat dua benda yang konon dianggap keramat. Benda itu adalah patung Garuda tua dan risban atau tempat tidur. Dipercaya masyarakat sekitar, Garuda ini adalah kendaraan Kanjeng Ratu Roro Kidul. Konon pada malam tertentu sering terdengar suara seperti kereta kencana. Bahkan menurut cerita sesepuh setempat, pernah ada tokoh penting bertapa dan bersemedi di Karangbolong. Walau sampai saat ini belum ada bukti otentik yang mendukung cerita tersebut, tetapi hal ini sudah lama menjadi buah bibir dan dongeng masyarakat setempat. Selain patung Garuda, risban atau tempat tidur juga menjadi benda keramat. Dipercaya, tempat tidur yang keramat ini tidak lain merupakan tempat peristirahatan Kanjeng Ratu Pantai Selatan ini. Pesanggrahan ini dijaga oleh seorang juru kunci wanita. Juru kunci pesanggrahan Nyi Roro Kidul bertugas merawat bangunan dan seisinya, termasuk mengganti sesaji setiap hari serta merapikan tempat tidur atau risban. Konon setiap sore risban ini selalu dibersihkan dan dirapikan. Tetapi pada pagi harinya tempat tidur tersebut selalu berserakan, seolah semalaman ada yang tidur di risban tersebut.